Hanyalah bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah kita rasakan. Tugas seorang hamba adalah hanya bersyukur dan bersyukur. Makna syukur adalah bukti kita patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, sampailah kepada kita umatnya yang senantiasa terus istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita inilah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa merasakan nikmatnya syafaat baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati, yang kami muliakan, ada di samping kami Profesor Bustomi. Alhamdulillah beliau telah menyempatkan waktunya bisa membersamai kami dalam acara silaturahmi ini. Semoga beliau tetap sehat selalu, membimbing kami, menasihati kami yang muda. Semoga kita semuanya tentunya agar terus bisa berkhidmat di Muhammadiyah. Yang kami hormati pula di samping kami ada Ustadz Dedi Nur Falak MPD, yang MM tadi ya, MM. Mudah-mudahan beliau sedang nanjak bagaikan roket. Masya Allah, ketika sudah mendapatkan Ustadz yang punya predikat mumtaz, ternyata sekarang sudah mulai lari, bahkan bisa menyalip Ustadz Akap. Tahu nggak Ustadz Akap? Akap itu apa? Antar kota, antar provinsi. Udah kesalip sama beliau. Yang kami hormati Ustadz itu, alhamdulillah beliau selalu terus semangati kita. Semangat dalam media sosial, orang yang gak ada, tapi seakan-akan kayak ribuan pengikutnya. Yang kami hormati pula Bendahara PCMU Cinere yang selalu terus berkontak-kontakan dengan kami. Terus seperti apa nih ke depan kalau terus seperti ini? Tapi beliau tetap khidmat kepada kami, terus memberikan nasihat kepada kami. Mudah-mudahan PCMU Cinere di bawah kepemimpinan beliau selalu terus aman, sehat, sejahtera. Amin. Apalagi sekarang ini sedang gembira karena duitnya banyak. Yang kami hormati pula hadirin yang hadir pada malam hari ini. Di sini hadir, masya Allah, ada orang yang statementnya suka-suka keras banget sebetulnya, tapi hatinya lembut. Ternyata statementnya yang keras pak, hatinya masya Allah lembut bagaikan air salju. Yaitu Ustadz Faisal, masya Allah, ya kan. Di sampingnya ada pula kepala sekolah yang kadang-kadang berseberangan terus dengan kami. Tapi itu hanya sebentar saja. Setelah itu ya balik kembali. Itulah bermuhammadiyah. Di sebelah kami ada ranting Proyong, yang itu pun teman berantem kami. Selalu berantem terus sama beliau. Berantem, tektokan, saling marah-marahan. Tapi hanya sebentar saja. Selebihnya selesai. Dari siang, kepala sekolah Proyong, masya Allah, Pak Ade hadir ke rumah kami, membawa rombongannya. Bakso saya habis pak. Karena yang dibawa banyak banget pak. Tapi itulah berkah kita semuanya. Padahal kalau pengen tahu pak, parcelnya benar-benar tapi bukan parcelnya. Beliau khidmat kepada kami hingga membawa rombongannya, jumlahnya hampir 50 orang bapak. Masya Allah. Sampai nggak muat itu rumah saya. Begitu bilang pulang, parcel tetap buka saja. Apa sih isinya? Alhamdulillah, nggak muat sama saya. Di sebelahnya Pak Ade, masya Allah, ada tadi orang yang sedang safar, betul ya? Semoga beliau sehat selalu, terus, ya kan? Semoga menjadi
Bapak Sudirjaya, adanya dia dulu. Masya Allah, semoga sehat selalu, terus bimbing kami, terus nasihati kami. Kalau perlu tabok kami ketika berdoa. Kami siap ditabok, kami siap dipecut, kami siap diapakan itulah. Karena memang kebetulan kami ya seperti ini dengan saya. Tidak ketinggalan pula, Masya Allah, Pak Bandi, yang kami tadi sudah memarah di grup, satu pun tidak ada yang hadir. Kotorullah Pak Bandi datang, cilik bantuin ngepel ini. Akhirnya selesailah barang, gitu kan. Sampingnya Pak Bandi ada tokoh limo. Masya Allah, semoga sehat selalu, terus aktif selalu beliau di setiap kajian Muhammadiyah. Yang terakhir ada kepala sekolah PKBM, Pak Agus, semoga terus berkhidmat, beribadah kita berkhidmat di Muhammadiyah. Mudah-mudahan niat kita membuka sekolahan baru PKBM, semoga Allah mudahkan ke depannya. Bapak Ibu hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepala Ibu Aisyah serta Nasyatul Aisyah yang hadir pada malam ini, semoga senantiasa terus dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, PCM Limur Cinere ibarat sebuah kesebelasan adalah sedang berada di zona degradasi. Ketika kita sudah berada di zona degradasi, maka tugas kita semakin berat. Karena bagaimana caranya agar kita bisa keluar dari zona degradasi? Satu-satunya cara adalah kita terus menjaga kekompakan, menjaga kesolidan, mengeluarkan segala teknik dan upaya agar PCM Limur Cinere bisa keluar dari zona degradasi. Apabila PCM ini ibarat kesebelasan. Tetapi apabila PCM Limur Cinere ini ibarat sebuah kapal yang besar, maka PCM Limur Cinere ini sedang berada di zona laut yang sangat dangkal. Bagaimana cara kita keluar dari zona yang dangkal itu? Maka itu pun dibutuhkan tenaga yang ekstra, dibutuhkan bermacam-macam strategi agar kapal yang sedang kita naiki bersama ini bisa keluar dari zona dangkal menuju kepada zona yang dalam, agar kami bisa tenang ketika berlabuh walaupun ombak dan angin akan selalu menerpa kapal tersebut. Tetapi kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Zona degradasi, zona dangkal tersebut lambat pelan sudah mulai kami rasakan, insya Allah akan bisa keluar dari zona degradasi, akan bisa keluar pula dari zona dangkal. Karena inilah bukti nyata Bapak Ibu sekalian di dalam berkhidmat di PCM Limo dan Cinere. Untuk itu kami mengucapkan jazakumullahu khairan atas segala kesungguhan Bapak Ibu sekalian di dalam bermuhammadiyah, di dalam berkhidmat di PCM Limo Cinere. Mudah-mudahan kita ini sebuah perahu yang besar yang kita naiki bersama, yang di dalamnya ada sama kenyamanan, yang di dalamnya kita menemukan kebahagiaan, yang insya Allah kapal ini akan bisa berlabuh dengan nyaman, insya Allah masuk nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, kami atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Limur Cinere mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal kami, amal Bapak Ibu semuanya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah izinkan kita semuanya untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Semoga itu menjadi wasilah kita untuk melebur segala salah dan dosa kita semuanya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata hari ini, jadilah kader Muhammadiyah yang tangguh, jangan jadi kader Muhammadiyah yang mengeluh. Bapak Ibu hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tadi pagi kami sudah men-share ke Ustaz Ibnu, saya punya pantun ini Ustaz. Pantunnya jalan-jalan ke Celilitan, pulangnya mampir ke kampung hutan. Jadilah kader Muhammadiyah yang militan, jangan jadi kader Muhammadiyah yang pelitan. Kadang-kadang kita ini serba pelit, nyumbang nggak mau, duit digondeli, sampai tenaga pun dikantongi. Padahal punya tenaga, punya waktu, punya harta, tapi ada kepelitan itu. Jadi jangan jadikanlah kita menjadi kader yang pelitan, tapi jadilah kader yang militan. Apa yang kita punya, kita bagikan. Tidak punya duitnya, punya tenaganya. Tidak punya tenaganya, punya doanya. Dengan itu semuanya, maka insya Allah PT Bimo Cinere akan segera keluar dari zona dangkal menuju zona dalam. Insya Allah akan berlabuh dengan tenang kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ketika pasca Ramadan, tentunya kita berharap agar kita menjadi pribadi-pribadi yang al-mukhbitin. Apa tuh kata al-mukhbitin? Al-mukhbitin itu artinya adalah hati yang patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata Ibnu Abbas, kata al-mukhbitin itu artinya apa? Tanah yang luas, tanah lapang yang luas, yang tanah itu mereka gembur, mereka subur, hingga hati-hati kita pun menjadi hati-hati yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar mohon waktunya untuk mengisi kultum pada malam hari ini. Kita akan mencoba apa sih karakter al-mukhbitin. Digambarkan di dalam Al-Quran. Karakter al-mukhbitin adalah yang pertama di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 35. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika nama Allah disebut, maka hati kita bergetar. Itulah kalimat pertama, karakter pertama dari kata al-mukhbitin. Artinya apa? Ketika nama Allah disebutkan, hati kita bergetar, hati kita merenung, hati kita muhasabah, hati kita sudah kemana-mana bahwa Allah lah yang maha segala-galanya. Allah lah yang maha kuasa. Surganya begitu luas, nikmatnya begitu dalam, siksanya begitu mengerikan. Inilah makna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mudah-mudahan pasca Ramadan ini hati kita semakin bergetar ketika kita mendengar asma Allah dibacakan, bergetar ketika kalam Allah disanjungkan. Mudah-mudahan ketika kita sudah masuk Syawal ini, kita menjadi semakin hati kita menjadi hati yang al-mukhbitin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karakter yang kedua, kata al-mukhbitin adalah mereka senantiasa bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas musibah yang menimpa kita. Sabar adalah kalimat yang mudah diucapkan tetapi panas di dada. Sabar adalah kalimat yang ringan kita sampaikan tetapi berat di dada kita. Inilah makna sabar. Ketika kita diuji dengan kesempitan harta, kita harus sabar. Ketika kita diluangkan dengan harta kita, waktu kita pun harus sabar. Mudah-mudahan karakter yang kedua adalah kita menjadi orang yang sabar. Sabar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar pula di dalam kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karakter yang ketiga dari kata al-mukhbitin adalah mereka terus istiqomah menjalankan perintah Allah yang utama, yaitu apa? Yaitu sholat 5 waktu. Jangan pernah kita tinggalkan apapun masalahnya, apapun problemnya, apapun ujiannya, apapun godaannya. Yang namanya sholat itu tidak boleh kita tinggalkan dalam kondisi apapun sebelum kita disolatkan oleh kawan-kawan kita. Kenapa? Jangankan kita meninggalkan sholat 5 waktu, meninggalkan 1 waktu saja itu sudah besar dosanya. Man taraka sholatal asri habita amaluhu.
Barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan sholat asar tanpa ada uzur syar'i, maka pahala yang sudah kita dapatkan dari subuh hingga sampai asar maka terhapuslah sudah. Alangkah ruginya kita, alangkah sedihnya kita apabila paginya kita sudah sholat subuh, paginya kita sudah bertakziah, sudah mendapatkan 2 qiroh pahala seperti gunung, tetapi dengan sengaja hanya karena pekerjaan, hanya karena sesuatu, tapi kita berani meninggalkan sholat asar, maka pahala yang sudah kita dapatkan maka terhapuslah sudah. Ini contoh satu waktu saja. Bagaimana dengan waktu-waktu yang lain? Tentu kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka karakter yang ketiga, apabila ingin menjadi orang yang al-muhbitin, orang yang model tunduk, maka jangan pernah kita tinggalkan sholat. Lalu karakter yang keempat adalah kita senantiasa menginfakkan rezeki kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama terus membiasakan diri kita mensedekahkan harta kita, rizki kita untuk perserikatan Muhammadiyah agar Muhammadiyah Limau Cinere ini tetap tegar, tetap teguh, tetap berdiri tegak. Mudah-mudahan itulah wasilah kita, mempertanggungjawabkan kita, bisa merizki dan harta kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ayahanda kami Bapak Haji Novi yang baru hadir dan Ibu Hajah Zuleha, terima kasih jazakallahu khair sudah meluangkan waktunya. Kami memang sudah WA beliau, Bu, Selasa malam Rebo ada open house, gaya-gayanya begitu Pak Haji. Tolong hadir. Walaupun yang hadir hanya 3.000, nggak apa-apa lah, biarin. Alhamdulillah beliau ditakdirkan hadir. Mudah-mudahan hadirnya beliau ini menyemangati kami agar kami terus berjuang di Muhammadiyah, agar senantiasa wakaf beliau ini bisa terus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, agar kami tidak berhenti di sini, agar pahala yang mewakafkan dan kami yang menjalankan terus mengalir masuk kantong kanan kita, agar bisa menemani kami nanti di alam kubur kita, menjadikan segala ilmu yang mata ini menjadi nyawa kedua kita ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu punya 2 nyawa. Yang pertama, nyawa ketika kita sudah meninggal dunia, maka putus amalannya. Tetapi nyawa yang kedua adalah amal perbuatan kita yang terus memberikan kita kontribusi ketika kita sudah mulai masuk ke liang kubur. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Yang terakhir, inilah progres SD TQ Muhammadiyah Al-Khawarizmi. Gedung sudah begini megahnya, gedung sudah begini kokoh dan kuatnya. Ini semua adalah hasil dari jerih payah Bapak Ibu sekalian. Tentunya dengan jerih payah ini kita pasti akan mencoba merefleksasi. Semoga apa yang sudah kita keluarkan, baik wakafnya, baik duitnya, baik semennya, baik granitnya, itulah sebetulnya harta yang betul-betul kita cintai ini. Harta yang kita sayangi adalah harta yang sudah kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan harta yang belum diinfakkan di jalan Allah adalah harta calon pewarisnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan inilah gaya kepemimpinan PCM yang kadang arogan, kadang mulutnya tajam, kadang seperti inilah gaya bicaranya. Tapi insya Allah itu hanya di bibir saja. Hatinya pakai Pak Faisal lah, insya Allah sejuk, damai. Ya, Faisal juga begitu kalau ngomong, pulang. Tapi setelah itu ya maaf ya, gitu. Sudah itulah manusia. Mudah-mudahan kami akan sampai di Cinere, apabila ada tutur kata kami yang kurang sopan, ada ketersinggungan dengan siapapun yang hadir di sini, maka tidak ada kata lain. Maafkanlah segala salah dan dosa kami.
Semoga Allah senantiasa memberikan maaf kepada kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrul minallah, tafaqqun qarib basirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran Ustaz. Nah, sambutannya kayaknya cepat sekali Ustaz. Biasanya lama nih kalau dipanggil. Purbalingga ya. Amplopnya beda gitu. Ya, sebelum kita nanti salam-salaman Bapak-bapak, tadi yang disampaikan oleh beliau itu adalah fondasi-fondasi kita untuk memulai pergerakan bagaimanapun juga selama kita bermuhammadiyah kita harus memiliki fondasi-fondasi yang kuat secara tauhidan, secara akhlak, kemudian juga baru secara program-program untuk berkemajuan. Untuk sebelum nanti kita salam-salaman Bapak-bapak ya, nanti cepet-cepetan meningkat saja, tapi mungkin ada baiknya kalau seandainya kita memberikan kesempatan kepada Bapak dan kepada Ibu untuk bisa menyampaikan apa yang kira-kira untuk menambahkan supaya lebih interaktif terhadap baik itu program-program kedepannya dari PCA atau PCM atau PRA, PRM, itu monggo saja untuk disampaikan di sini. Siapa tahu ini adalah menjadi suatu acara yang bukan hanya silaturahmi tetapi juga produktif untuk menghasilkan sesuatu. Nah, untuk pertama mungkin kami persilahkan kepada bunda kita Ibu Nurhayati dari PCA Limau Cimere mungkin menyampaikan. Ya, Bu Nur Hasanah. Bu Nurhayati siapa? Bu Nur Hasanah. Nurhayati itu lagu ya, Pak. Bisa. Kepada Bu Nur Hasanah kami persilahkan, monggo. Langsung aja Bu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan cabang Limau Cimere, Bapak pimpinan ranting Cimere, Bapak pimpinan ranting Muhammadiyah Nurul, Ibu pimpinan ranting, Ibu Aisyah pimpinan ranting Nurul Cimere, Pojok Imiati. Marilah sebelumnya kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam acara halal bihalal, dalam acara terbuka ini. Mudah-mudahan acara ini selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkannya kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya dan kita semua sebagai dirinya yang Allah selalu mengikuti jejak dan langkah. Masih dalam rangka Idul Fitri, saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin apabila selama ini saya sebagai ketua PCA Limau mempunyai salah dan hilaf baik yang saya sengaja ataupun tidak kepada Ibu Aisyah semuanya, Cabang Limau dan juga pada para pimpinan Muhammadiyah. Sebenarnya kami dari PCA Limau ya Bu Pak, mohon arahannya juga, mohon bimbingannya, karena saya menyadari sendiri sebagai pimpinan cabang Aisyah masih sangat kekurangan tentang ilmu, masih perlu arahan dan bimbingannya dari Bapak-Bapak Muhammadiyah, baik yang dari Cimere ataupun ada yang ada di Meruyung khususnya ya.
program kami masih ada yang belum bisa kami jalankan karena keterbatasan waktu mungkin kami ya. Namun saya bisa melaporkan bahwa program kami selama bulan puasa kemarin alhamdulillah kami mendapatkan snack tajil dari Lajismu ya, berupa nasi box 100 bungkus. Kemudian kami juga dari ranting Muhammadiyah Meruyung bisa berbagi ya. Itu semuanya hasil dari infak dari anggota Isya ranting. Kemudian kami juga mendapatkan beras dari Lajismu yang sebanyak 16 bungkus ya, yang beratnya 2,7 kg. Itu semuanya sudah kami sampaikan amanah tersebut dari Lajismu. Mungkin untuk Cinere, mohon maaf ya, karena kan waktu itu pernah saya tawarkan waktu dapat tahun kemarin ya, tapi dari Cinere bilang untuk ranting saja Bu, untuk ranting Meruyung dan Bojong. Jadi Cinere maaf tidak akan ditawarkan karena saya merasa orang Cinere itu sudah banyak Pak, uangnya sudah cukup. Mohon maaf ya. Kalau Cinere, kalau menurut saya itu sudah cukup ya, tidak perlu ada bantuan lagi gitu. Nah itu juga kami tidak begitu mengenal ya. Yang kami kenal itu cuma daerah atau ranting Meruyung saja, yang ibu-ibunya sudah saya hafal karena saya dari kecil sudah dari Meruyung ya Bu ya. Mungkin Bojong juga banyak yang belum saya kenal, anggota-anggota isiannya. Jadi kan ada ranting Meruyung yang sangat dan masih membutuhkan, jadi kami alokasikan bantuan tersebut untuk ranting Meruyung. Mudah-mudahan ibu yang dari Cinere jelas ya Bu ya. Nomor ya. Kemudian untuk hari Minggu besok tanggal 5 Desember ada undangan pengajian Aisyah ya Bu ya, yang diadakan dari cabang ke cabang, tempatnya di Bojong Sari, alamat lengkapnya saya lupa. Turut ya. Yang mohon pada ranting Aisyah Cinere agar bisa mengikutinya itu ya. Nah kalau Cinere kan ada mobil Bu, kalau saya mau pengajian ada tujur, ada bumi, bawa mobil. Nah kalau kita Meruyung, wakilan bawa. Ya jadi Kan ada mobilnya Bapak Halilintar. Banyak duit saya mah. kami ada mengadakan motor ya, jadi kalau kami berangkat itu ya nggak bisa gitu selain motor atau ada sih yang motor ya. Dan mungkin juga ya Bapak Muhammadiyah di Cinere, mungkin ibunya bisa lebih dikenalkan sama Aisyah ya Pak ya, supaya bisa ikut aktif juga gitu. Siapa tahu nanti kandidat ketua PCA-nya ada yang dari Cinere. Seperti itu, jadi kita juga jadi saling kenal gitu. Mungkin hanya itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Itu mau nyampein. Ya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf sekali lagi atas nama pribadi, atas nama Aisyah. Jadi oh iya, ada yang saya ingin sampaikan juga masalah ini Pak, ada yang perlu saya tanyakan mungkin ya, untuk kejelasan tentang PKI Sia Abah Dominan itu ya Pak. Mungkin karena kemarin belum lama ya Ibu kepala sekolahnya kan datang ke tempat saya ya Bu ini, dia menanyakan tentang kejelasan TK Abah
penjelasan tentang TK iya, pendiriannya juga. Kemudian saya sudah berkomunikasi juga kepada Ibu Ketua Igaba Depok. Kata Ibu Nurhayati kalau tidak salah, jawabannya adalah dia harus mempunyai tanah gitu. Jawabannya, kalau sudah mempunyai tanah, kemudian juga ada bukti wakaf dari tanah tersebut, baru bisa diberikan akte pendirian TKIS. Kalau masalahnya seperti itu, ya kita kembalikan lagi kepada siapa yang bisa mendonasikan atau memberi bantuan tanah ya. Karena saya sendiri, Aisyah sendiri di apa namanya di Meruyuk yang ada TK 16 juga selalu membutuhkan bantuan Pak. Mereka belum lama TK Aisyah Aba 16 itu baru kejatuhan itunya internetnya gitu. Jadi memang sekolah Aisyah Aba 16 juga sekolahnya sudah rampung gitu. Ya kalau saya sudah bilang sama Bu Kepala TK-nya, kalau memang perlu dana besar harus buat proposal. Dari tahun kemarin sudah saya tunggu proposalnya, tapi Bu Devi-nya sendiri sepertinya belum siap untuk membuat proposal yang besar gitu. Mohon ya Bapak-bapak semuanya untuk memberikan memberikan motivasinya atau sarannya kepada kami. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila yang taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lanjut. Monggo silakan langsung lanjut ya. Ya, patah ke patah. Apa Pak? Lanjut ayo. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minkum taqabbalallahu. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini kepada bapak-bapak dan teman-teman Aisyah. Jadi itu saja dari saya. Nah, mungkin terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Ibu Nur Hasanah tentang TKA 29, kebetulan saya diminta oleh teman-teman untuk menjadi Paudasmen ya, Paudasmen TK untuk cadar izin. Memang untuk TK ada 29 itu sudah kita sampaikan ke PDA bahwa memang tadi seperti disampaikan di Nur Hasanah tidak bisa izinnya karena bercampur dengan rumah. Memang setahu saya perizinan TK itu beda dengan PAUD. Kalau PAUD bisa bercampur dengan rumah. Misalnya bapak punya rumah, kemudian ada garasi lebar, dua. Tapi untuk TK tidak bisa. Untuk TK harus terpisah dengan rumah. Dan setahu saya memang terlihat tercampur untuk TK ABB. Harus ada makan dan sebagainya itu monggo saja untuk apa ya TK 29 saya akan sebagai Paudasmen sendiri hanya menyampaikan dan mengusahakan dari untuk level PDA bisa membantu gitu. Baik, ini saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, tidak lengkap rasanya kalau dari Meruyuk tidak menyampaikan. Mungkin Pak Ustadz Insinyur Sofian akhir bisa menyampaikan sedikit seperti itu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya sudah belajar Qabul Qamina wa Hukum Pokok Tadi Kirim. Mohon maaf lahir dan batin, insyaallah kita semua berdoa takwa. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kami melaporkan dari Meruyuk aman-aman saja. Kemarin SK
alhamdulillah seperti halnya kegiatan di Samsat, kegiatan di Korea berjalan dengan aman dan lancar. Cuma saya usul untuk ke depan kegiatan di Samsat jika posisinya berbeda pelaksanaan hari rayanya diusahakan di lapangan atau di mana supaya lebih menampung. Kemarin banyak jamaah yang ya yang komplain, bukan komplain sih. Modalnya kebanyakan kalau di lapangan modalnya. Nah, Kalau itu kan gratis. kemudian kami dari pimpinan ranting Muhammadiyah Buyung mengucapkan mohon maaf seturut-ikhlasnya kepada pimpinan cabang, kemudian ranting se-Timur Cinere, juga siap juga. Insyaallah pintu maaf kami mohon dibukakan dan insyaallah kita juga pimpinan ranting Muhammadiyah Buyung memaafkan bapak-bapak dan sekalian. Kemudian satu hal lagi yang ingin saya sampaikan terkait dengan penghimpunan zakat. Penghimpunan zakat kita di kantor layanan Lajismu Limon Cinere, alhamdulillah namanya sekarang Limon Cinere. Tahun ini karena memang terbentuknya di akhir-akhir Ramadan, bukan terbentuknya ya, di revitalisasinya di akhir-akhir Ramadan, kita menghimpun lebih dari 30 juta. Alhamdulillah. Kita emang ketika itu Bu Paradina itu hadir ke kantor layanan yang adanya di Ranting Muhammadiyah Buyung di sekretariat itu kalau tidak salah 1 minggu sebelum Lebaran. Jadi kita memaksimalkan 1 minggu itu untuk mencari donatur, mencari musafir untuk berzakat di lembaga kita, Lajismu kantor layanan Limon Cinere. Kemudian ini sebenarnya kantor layanan Lajismu Limon Cinere itu berdiri sudah tahun lalu. Cuma ketika itu ada kendala, kita nggak ngerti itu mekanismenya bagaimana. Jadi informasi yang disampaikan ke kita melalui Bu Ina itu nggak jelas. Jadi uang itu kemana dan kita sebagai pengelolanya bagaimana itu nggak jelas. Tetapi setelah dijelaskan oleh Bu Paradina, Ketua Lajismu Kota Depok, itu kita jelas. Jadi misalkan kita dapat fundraising kita itu 15 juta, maka kita klaim ke Lajismu itu 15 juta dan kembali ke kita 15 juta. Seperti itu. Jadi nggak ada potongan, cuma dia untuk pelaporan saja ke wilayah. Semua untuk infak, sodako dan lain sebagainya. Manakala kita transfer ke rekening kantor layanan Lajismu Limon Cinere, misalkan sejumlah sekian, yang kita tarik sekian juga. Jadi nggak ada potongan. Begitu. Jadi nanti kita yang mengelola semua. Alhamdulillah kita kemarin yang masuk ke rekening itu sekitar 25.250. Kemudian yang enggak masuk ke rekening karena memang sosialisasi kita ke masjid kurang. Jadi itu enggak masuk ke pelaporan. Jadi jumlah 25.255 itu kita tarik sekian juga. Cuman langsung kita salurkan kalau untuk uang zakat fitrah itu langsung kita kelola. Di antaranya untuk sekolah berapa mas? 50 rupiah. Ya pokoknya 61 untuk sekolah. Kemudian alhamdulillah kita juga berbagi ke Ranting Cinere, ke Ranting Limo, ke Ranting Buyung. Ke Ranting Cinere kita menyerahkan berapa mas? 17 paket
Yang kiri Pak Dedi, mohon maaf. Saya kasih 10. Kelima kita kasih 10. Proyum berapa kemarin ya? 40. Enggak 40. 20. Pak, kemudian Pak Aslam saya kasih 4. Pak Jiman udah kebagian. Tapi alhamdulillah kami mengajak seluruh kita semua, mari kita manfaatkan kantor layanan Ladismu Limon Cinere ini untuk kepentingan kita. Boleh juga fundraising untuk sekolah menggunakan menggunakan kantor layanan, sebab mungkin kepercayaan orang, trust orang ke Ladismu itu lebih besar dibandingkan sendiri atau cabang. Karena memang aturan pemerintah itu yang boleh menerima zakat infak sedekah itu hanya lembaga zakat yang sudah mempunyai badan hukum. Jadi kalau kita alhamdulillah Ladismu itu sudah berbadan hukum dan disah kita melakukan fundraising. Kemudian saya mengimbau kepada ibu-ibu juga, Aisyah, mari sama-sama kita manfaatkan kantor layanan ini untuk kita dan dimanfaatkan sebesar-besarnya. Kemudian untuk penghimpunan kurban juga bisa sebenarnya. Jadi menurut cerita Bu Faralina, jadi kita setor misalkan jam 8 pagi sejumlah misalkan 10 juta, jam 9, 10, jam 11 itu bisa ditarik lagi ke kita 3 jam. Jadi prosesnya di input ke daerah itu 3 jam waktu. Mungkin hanya itu. Banyakkan ilmunya nanti berlapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Dirjen Hakim. Ya, jadi kita harus sukseskan nih mahasiswa kita ya. Oke, yang terakhir yang paling junior dari TNI ini monggo Pak Mati. Untuk yang sedikit Pak. Oke, TNI dari monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar PLN Cinere, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya di dalam bulan Syawal ini. Mudah-mudahan hati kita tetap senantiasa berkhidmat kepada dia, dan kita merasa selalu menjaga silaturahmi khususnya di wilayah timur. Saya hanya sedikit memahami Pak Iqbal sebenarnya ketua ya. Dan harusnya Pak Sekjen. Tapi tadi ada message sendiri berkaitan dengan apa-apa yang sudah dilakukan oleh dan juga alhamdulillah ini bagian dari kebersamaan kita Muhammadiyah Limon dan Cinere. Ini salah satu modal awal kita di dalam mengembangkan potensi dakwah Muhammadiyah di wilayah Limon dan Cinere adalah sekolah SDTP Al-Khwarizmi. Dan ini merupakan kerja bareng kita semuanya. Tidak ada hal-hal yang mengkhususkan, ini adalah merupakan suatu bagian dakwah kita, tetapi adalah dakwah bersama-sama untuk mewujudkan bagaimana syiar dakwah Muhammadiyah khususnya di wilayah Limon dan Cinere ini memang bisa berjalan. Kami sih sangat berharap SDTP Al-Khwarizmi ini nanti juga bisa berkembang
walaupun kami tetap mohon bimbingan dan pendampingan dari SD Muhammadiyah Meruyung yang sudah cukup lama, dan alhamdulillah secara potensi muridnya juga alhamdulillah sudah menolak ya, sehingga hal ini juga menjadi tantangan juga buat SDTG Al-Resmi, khususnya dalam pengembangan pendidikan dan dakwah di wilayah, minimal di wilayah. Memang kalau ini mencakup Cinere memang agak berat sebetulnya. Jangkauan kami sebetulnya di sini itu sebetulnya lebih mengarahkan kepada wilayah yang memang Cinere juga ada, tetapi Meruyung dan kemudian Limur dan sekitarnya itu juga bisa bergerak. Karena memang jangkauan pendidikan ini memang perlu kita dekatkan ya dengan masyarakat, sehingga hal itu juga memudahkan kepada warga khususnya di wilayah wakaf daripada SDTG. Jadi saya mohon support dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian, khususnya yang wilayah Meruyung, Limo, karena ini memang secara posisi strategisnya memang ada di wilayah sini. Bukan berarti Cinere lepas tangan, bukan, tetapi memang kami pun juga berusaha semaksimal mungkin juga untuk mengajak di wilayah sana, sehingga perkenalan cukup bisa mengembangkan di wilayah sini. Tetapi satu hal lagi, karena ini nanti materi baru ini adalah menjadi tonggak awal kita di SDTG ini, mudah-mudahan support, dukungan dan doa dari Bapak Ibu sudah lama di wilayah Cinere dan Meruyung ini bisa membantu kami, khususnya dalam pengembangan untuk bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya murid yang bisa kita tampung, dan mudah-mudahan nantinya kita tidak saling menyaingi, tetapi kita saling berkolaborasi untuk bisa mengembangkan Muhammadiyah di wilayah Limur dan ini. Jadi sekali lagi saya mohon dukungan dan support dari Pak Adet selaku kepala sekolah di Meruyung, dan sekiranya memang ada murid-murid yang di sekitar yang sini yang butuh informasi, butuh penjelasan, nanti ini Pak Anhar sebagai kepala sekolah jadi bisa menyampaikan hal-hal yang dan juga kami juga kalau nggak salah mau dikoreksi Pak ini masih ada potensi untuk beasiswa kepada ini ya murid baru. Hal ini juga untuk memancing dan dalam rangka juga potensi kita buat orang-orang yang memang secara kelebihan kata itu bisa menyalurkan zakat infak dan sedekahnya untuk kemajuan Muhammadiyah khususnya di SDTG Al-Resmi. Jadi sekali lagi itu ada yang tadi message dari Pak Ketua ke saya untuk bisa menyampaikan agar SDTG Al-Resmi ini bisa ya berkembang, mendapatkan suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan potensi Muhammadiyah bisa berkembang. Itu aja yang bisa kami berikan. Dan ini ada tambahan karena kita di Parent Cinere ada 2 AUM. Jadi AUM SD ini salah satunya, dan satu lagi ada AUM untuk makmum. Contohnya di Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung aja ini sedikit untuk tambahan dari yang disampaikan oleh Pak Novi. Jadi menyangkut dengan usaha AUM, salah satu AUM ekonomi ya. Kemarin saya sudah diskusi sama Pak Ketua PN dan juga ada beberapa dari teman-teman kita. Habis Lebaran ini insya Allah kita ingin berkolaborasi untuk membuat namanya apa kemarin Pak? Saudagar Muhammadiyah. Jadi seperti yang sudah dimulai oleh Pak Ibnu kemarin di Instagram, kita akan menjadikan makmum itu menjadi hub ekonomi. Bahwa nanti di situ akan kita buat satu hub di mana kita akan kumpulkan para jamaah kita, baik itu di Limo, di Cinere, Meruyung atau Depok secara lebih luas, untuk kita iklankan atau kita kita endorse usahanya. Jadi contoh kemarin Pak itu sudah yang kacamata ya Pak. Nah, nanti
Pak Hakim ada sablon, saya ada IT, dan nanti ada yang lain apakah bidangnya apa, itu nanti akan kita jadikan Matmu itu sebagai hubnya. Dan nanti kita akan membuat satu portal sendiri untuk iklannya gitu. Nah itu Pak, yang sudah insya Allah yang akan kita lakukan ke depan melalui PRM Cinere. Tapi saya rasa ini saya nggak menyebutkan PRM Cinere sebenarnya. Saya ingin menyebutkan untuk Muhammadiyah kita gitu. Jadi saya ingin berkolaborasi, kita ini semuanya bersama, kerjasama, baik pun PCM, PRM, nanti maunya kita bersama gitu Pak, maunya kita. Ide-ide ini memang datang dari kita, tapi maunya nanti ini kita sama-sama melakukannya. Gitu. Nah, saya sudah bicara juga sama Pak Hakim, insya Allah Pak Hakim juga support ya Pak Hakim ya. Insya Alhamdulillah, nah, dari yang lain juga, dan kita akan membangun jaringan itu minimal Cinere, Limu. Nanti Pak Dedi juga kan ada usahanya Pak. Nah, nah itu maksud. Nah nanti insya Allah Pak, segera akan kita buat format untuk itunya, haknya. Nanti setelah itu kita akan share bagaimana nanti kita buat termasuk di medsosnya iklan-iklannya Pak. Itu kan bisa nanti dari beberapa platform ya. Itu aja sih yang mungkin mau saya tambahin tadi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini seperti kita kemarin sampaikan ke Pak Ali juga bahwa kalau bisa kita itu bukan berkompetisi tapi saling mendukung karena di kolaborasi. Karena di Jogja pun namanya sekolah senior itu akan membina juniornya. Bahkan satu SD sampai itu bisa membina sampai 5 SD. Satu SD Condong Darto yang sudah prestasi itu bisa membina 5 SD. Jadi itu akan lebih, ya namanya rezeki nggak akan kemana lah. Kalau rezeki kita udah disahkan segitu, insya Allah ya tetap aja muridnya akan senang. Kemudian yang ini juga nanti insya Allah akan menambah, dan itu nanti kita semua namanya yang dikenal masyarakat bukan ini, bukan Cinere, bukan, tapi Muhammadiyah. Nah itu insya Allah kolaborasi kita akan lebih bagus. Kemudian terkait dengan Bapak tadi itu salah satu untuk menarik anggota kita dari luar, Pak, khususnya para saudara itu salah satunya ya kita promokan mereka. Jadi kan oke, Anda masuk ke kami isi, tapi nanti akan kami promosikan usaha Anda. Jadi kita ada seperti itu. Intinya kan orang itu kan mencari nikmat menghindari sengsara. Kalau kita bisa memberikan kenikmatan atau memberikan solusi atas kesengsaraan, itu mesti orang akan suka. Nah itu insya Allah salah satu yang ingin kita sampaikan tadi, yang seperti disampaikan Pak Novi dan Pak Faisal. Terima kasih. Nah, yang terakhir Bapak dan Ibu, ini kita kedatangan anggota baru kita, tetapi beliau seorang ekspert ya, yaitu Bapak Profesor Buslami. Mungkin ada sedikit yang bisa disampaikan. Mungkin banyak yang dari kita yang belum mengenal ya, bahwa terkadang ada satu mutiara terpendam yang mungkin harus kita keluarkan. Monggo, Pak Buslami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang bisa saya tanya? Mungkin perkenalan ya. Saya nama saya Mustafa Yosani. Asal saya dari Bandung. Setelah lulus sekolah mengabdi di Lampung. Perkenalan dengan Muhammadiyah itu memang bukan kecil, tapi sudah jadi pusat tarik oleh PWE. Ketua Majelis Tinggi wilayah Lampung, karena di Lampung ada 10 perguruan tinggi. Satu periode saya ketua tinggi, kemudian periode berikutnya karena perguruan tingginya bergabung sehingga di bawah 10 yang besar. Setelah saya mengajar di Universitas Lampung, pensiun tahun 2019 dari Lampung, kemudian saya mengabdi di UMKO, Universitas Mulia Kota Bumi, yang jaraknya 2 jam naik kereta api ke Kota Bumi. Itu saja lagi dan kemudian kita pas pindah ke Depok ini karena anak saya minta supaya berkumpul. Anak saya di kedua bisa pindah ke Depok ini.
Dan saya sudah minta ke PNJ kalau diperlukan saya siap. Terus kalian, saya baru pindah bulan Desember. Jadi baru 2 bulan, kemudian saya ditarik kepada Allah. Saya ditarik sama Yayasan Mancina Cinere ini. Saya kata ini apa musibah atau barokah? Saya sudah menolak. Saya hanya bisa sebagai penasihat saja, pengawas. Kemudian rupanya usaha dari pembina itu sangat kencang sampai mengundang PCM Ilmu Cinere. Dan saya dapatkan dari Pak Imam dan Pak Aslan. Langsung ditembak di situ oleh pembina itu, pembina masjid. Minta ke media supaya sekretaris. Beliau langsung menunjuk Pak Mustafa, Pak Asal langsung menunjuk saya gitu. Saya bilang sudah sama otoran. Jadi pendahuluan saya sekarang sekretaris umum masjid saya sendiri. Kemudian amanah ini bisa laksanakan dan sebagainya. Tentunya mohon bantu teman sekalian. Itu perkenalan saya. Tidak ada yang ingin saya sampaikan. Yang penting dalam bermuamalah itu kita bergembira. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir Pak Giman, respon ini tadi. Ntar ke bawah nanti dipikir kok nggak direspon nanti katanya. Oh iya, oke. PCA, Pak Giman, itu perlu direspon kayaknya. Biar nggak dibisik. Yang kedua saya respon. Kalau TK butuh bantuan bilang Pak Ade. Kalau saya kan simpel aja. Pak, Bu Dini mengharapkan katanya Bapak Giman menjanjikan soalnya dia punya harapan Pak Giman. Kalimat itu sekarang dipakai Pak Anhar dan saya. Ya. Lulusan 4 mata itu. Ya itu nanti jadi blunder kalau disampaikan bukan. Hanya saya tanggapin. Oke, nanti kita capai yang ya, insya Allah ada solusinya. Sama gitu, karena TK kita juga yang nantinya juga menjadi upstream ya dari SD. Kita juga ada contoh. Baik, Bapak dan Ibu, itu tadi yang bisa kita sampaikan bersama. Nanti insya Allah ya ini simulasi bener dulu ya. Jadi walaupun kita sama-sama berkumpul silaturahmi, kita lihat tapi ada sesuatu konsep yang sama-sama kita bisa bawa pulang ya. Nanti termasuk nanti apa yang mau kita diskusikan lagi, insya Allah kita bisa sampaikan. Terima kasih juga Pak Bostomi yang sudah hadir, beliau anggota PRM Cinere ke-56. Jadi dari 59 yang sudah terregister itu artinya sampai ke profesi lah ya, jadi profesinya apa, orangnya gimana, orangnya berapa dan sebagainya itu yang terregister. Yang nggak terregister yang di WA group ya masih banyak ya, tapi yang terregister itu sudah 59 ini. Baik, saya kira itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Ada yang mau disampaikan lagi, Pak Ustadz? Oke, karena ini persis kurang 3 menit lagi menjelang pukul 21. Kita mungkin tutup acara hari ini. Nanti silakan kita bisa bersalam-salaman bersama, mulai dari Pak Agus nanti ke sini gitu ya, nanti lain ibu juga ke sini. Nanti Pak Agus di sebelah saya terus saatnya. Jadi nanti yang diam Pak Ustadz gimana? Jadi begini ya Pak ya. Saya kira itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua.